aku merencanakan untuk wedding ya, khususnya ada adat. Nah, tapi karena pandemi seperti ini tidak boleh banyak yang kumpul, akhirnya adatnya harus tertunda di tahun depan. Seperti itu sih. Pengalaman buruk saya di tahun 2020 ini sangat menyedihkan sekali, karena saya menemui dengan satu masalah yang begitu rumit dalam kehidupan saya. Berdampak sekali ya untuk saya pribadi ya. Biasanya saya kemana-mana pun bisa tuh. Semenjak ada wabah ini, jadi semua aktivitas saya terbatas. Harusnya tahun ini saya liburan, karena dengan corona jadi takut untuk kemana-mana. Saya jadi nggak bisa pulang kampung, ketemu dengan keluarga, karena takut nanti di perjalanan pulang bisa terpapar corona. Tapi memang paling banyak adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang pasti kesulitannya pertama dari yang pasti banget itu ekonomi. Terus juga terutama untuk anak-anak sekolah ya, itu terganggu sekali. Biasanya saya rutin setahun sekali mudik nengok keluarga yang di Tiongkok gitu. Tahun ini ya terpaksa nggak bisa gitu, dan entah bisa kapannya ya. Semoga ini bisa bisa cepat berlalu lah gitu. Terutama yang paling painful untuk saya adalah saya tidak bisa belajar tatap muka langsung di kampus. Perekonomian kita sangat-sangat terpuruk ya. Udah gitu karena COVID-19 di bidang penjualan sangat-sangat menurun. Pengalaman yang paling tidak menyenangkan ketika saya harus melahirkan secara normal di era pandemi COVID-19, namun tetap menggunakan masker. Menurut saya itu sangat sulit sekali ketika saya harus bernafas namun tertahan oleh masker, dan sekaligus saya harus mengejan di saat yang bersamaan. Momen kita sama keluarga kan lebih banyak ya gitu, dan banyak inovasi-inovasi baru yang kita dituntut untuk harus lebih kreatif gitu loh teman-teman, dari segi pekerjaan ataupun apapun yang bisa kita kerjakan sama pandemi, hal-hal yang baru akan kita pelajarin. Tapi puji Tuhan, saya masih punya Tuhan yang memberikan saya jalan keluar, memberikan saya solusi, dan saya bersyukur saya juga mempunyai saudara yang udah disiapkan oleh Tuhan untuk mengingatkan saya untuk lebih ke hal kasih. Masih bersyukur sih masih bisa bekerja gitu di sini. Sebelumnya kan orang-orang semua perusahaan di cut sementara karyawannya, dan saya masih bersyukur masih bisa bekerja di sini gitu. Yang disyukuri yang di tahun ini uang tidak banyak habis, irit. Dari sini, saya jadi belajar untuk bisa lebih menghargai waktu bersama dengan keluarga ke depannya. Kalau menurut gue pribadi sih, tahun 2020 adalah tahun yang mendewasakan. Bahwa sudut pandang kita melihat segala sesuatu jadi berubah. Kemudian cara kita untuk menyingkapi segala sesuatu menjadi berbeda juga. Untuk saat ini hikmahnya itu kita sudah diberikan kenikmatan untuk berkumpul keluarga, terus juga lebih sadar diri untuk dimanapun menjaga kebersihan, menjaga bisa menahan diri gitu kan, untuk tidak sembarangan. Ya memang tidak segala sesuatu itu bisa berjalan sesuai apa yang direncanakan gitu. Kita harus selalu siap, mungkin ya memang persiapan yang paling mantap, tapi mungkin saja hasilnya tidak sesuai. Jadi kita sudah ada persiapan mental dari awal gitu, mungkin terjadi yang terburuk gitu, tapi kita jangan sampai putus asa, tetap harus berjuang. Lebih peduli dengan diri sendiri, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan juga, sama untuk spend money lebih baik lagi, tidak menghambur-hamburkan uang dan gunakan uang seperlunya. Positifnya ya keadaan seperti ini kita sih bisa kumpul sama keluarga, anak, suami, tinggal kita meningkatkan kebersihan diri kita, menjaga stamina kita, menjaga kesehatan kita, gitu aja. Karena era pandemi kami diwajibkan untuk WFH, sehingga saya bisa bekerja dan mengajar mahasiswa-mahasiswi saya dari rumah, sekaligus saya merawat bayi saya sepulang dari ruang perina. This is not the year to get everything we want. This is the year to appreciate everything we have. Be courageous and hopeful in 2021.